Sekarang kita sudah tahu kan bahwa isi pikiran kita itu menentukan tindakan kita dalam menghadapi sesuatu, dalam menyikapi sesuatu. Kemudian tindakan kita akan menghasilkan sesuatu di masa kini maupun masa yang akan datang. Jadi, nasib kita saat ini adalah hasil dari tindakan kita. Ya, memang ada sunnatullah yang mengatur dunia ini. Mau tidak mau kita harus terima. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Anda lihat orang lain, hidupnya lebih baik dari Anda. Ya, karena dia melakukan apa yang tidak Anda lakukan. Kenapa dia melakukan apa yang tidak Anda lakukan? Itu karena dia memikirkan hal yang tidak Anda pikirkan. Lalu kenapa Anda dan dia punya pikiran yang berbeda? Itu karena kita tinggal di lingkungan yang berbeda, teman-teman yang berbeda, pola didik orang tua yang juga berbeda. Itu yang menyebabkan kita punya pikiran yang berbeda-beda, punya tindakan yang berbeda, dan akhirnya memiliki nasib yang berbeda. Makanya mungkin itu sering ada orang yang bilang, walaupun bercanda mungkin, tapi ada benarnya. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Ya, walaupun perubahan hidup pasti terjadi. Seringkali kita lihat ada orang yang hidupnya biasa saja pada awalnya, tapi berubah menjadi orang kaya karena dia merubah isi pikirannya. Nah, isi pikiran ini yang biasa kita sebut dengan mindset. Selanjutnya kita akan membagi pikiran ini menjadi dua bagian berdasarkan cara kerjanya. Pikiran yang pertama dinamakan dengan pikiran sadar, dan pikiran yang kedua dinamakan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah pikiran yang kita gunakan saat melakukan aktivitas yang kita sadari, atau yang berada dalam kendali kita dan kontrol kita. Contoh misalnya saat ini saya sedang rekaman. Kemudian saya mengambil botol air karena saya merasa saya haus. Maka saya mengambil air itu secara sadar. Atau misalkan Anda saat ini sedang menyimak informasi dari saya, maka Anda menyimaknya dengan sadar. Nah, itu adalah bagian dari pikiran sadar. Nah, sekarang silakan Anda semuanya tarik napas yang dalam, hembuskan pelan-pelan. Tarik napas lagi yang dalam, hembuskan pelan-pelan lagi. Tarik napas lebih dalam lagi, tahan, keluarkan sedikit-sedikit, keluarkan sedikit-sedikit, tarik lebih dalam lagi, keluarkan semuanya. Kalau Anda mengikuti saya tadi, berarti Anda sedang bernapas menggunakan pikiran sadar. Anda mengendalikan, menyadari, mengontrol nafas Anda. Tapi apa jadinya kalau kita hidup setiap hari harus bernafas dengan pikiran sadar? Harus kita kendalikan terus? Repot. Bisa-bisa kita tidak mengerjakan hal yang lain, kecuali hanya bernafas saja. Nah, maka dari itu, kita butuh pikiran bawah sadar. Artinya, pikiran bawah sadar adalah pikiran yang mengerjakan aktivitas hidup kita, tindakan kita, perilaku kita, tanpa perlu kita sadari. Jadi, dia semacam tindakan refleks dari diri kita. Contohnya adalah bernafas tadi. Kita nggak perlu mengatur nafas, bawah sadar sudah melakukannya. Dan kita nggak usah mengatur detak jantung, bawah sadar sudah mengaturnya untuk kita. Kita nggak harus mengatur biokimia di dalam tubuh kita, karena insulin sudah bisa mengaturnya, hati mengaturnya, seluruh organ tubuh kita sudah bisa mengatur itu dengan jelas untuk kita. Nah, sekarang pertanyaannya begini, mana yang lebih banyak? Aktivitas yang kita lakukan secara sadar atau yang refleks? Nah, tentu saja lebih banyak aktivitas yang dilakukan oleh pikiran bawah sadar ya. Nah, maka ilustrasinya seperti bagian bawah dari gunung es yang ada di bawah permukaan laut. Bagian yang lebih besar yang mengatur hidup kita. Nah, minimal ada 4 hal nih yang diatur oleh pikiran bawah sadar kita, tanpa harus kita kontrol atau kendalikan secara penuh. Yang pertama, bawah sadar kita mengatur bioritme tubuh kita. Dia mengatur kapan kita lapar,
kapan kita haus, kapan kita kenyang. Itu diatur oleh bawah sadar kita. Mengatur nafas, aliran darah, bioritme tubuh kita sudah terjadi secara otomatis, dan itu diatur oleh bawah sadar kita. Yang kedua adalah emosi atau perasaan. Perasaan ini juga diatur oleh bawah sadar. Kita pernah merasakan rasa jatuh cinta. Kita pernah merasa rasa benci kepada orang. Kita merasakan rasa marah pada seseorang. Kita bisa merasakan perasaan sayang. Nah, sebagai manusia, kita pasti pernah merasakannya. Namun, perasaan-perasaan itu muncul biasanya begitu saja, tanpa harus dikendalikan, tanpa harus dikontrol. Jika sedang marah, maka itu adalah refleks menjadi marah. Mungkin kita ingin menahan diri supaya tidak marah, tapi itu tidak bisa, karena marah itu dikendalikan oleh bawah sadar. Mungkin kita bisa menahan, tapi hanya menahan. Kalau kemarahan itu bertubi-tubi datang, maka ia seperti bom waktu yang akan meledak pada akhirnya. Kenapa? Karena ada program untuk marah di dalam diri kita. Kemudian ada program cinta, jatuh cinta. Kita tidak jatuh cinta pada semua orang. Kita hanya jatuh cinta pada tipe-tipe orang tertentu saja. Nah, tipe-tipe itu ada di dalam bawah sadar. Kapan perasaan ini harus muncul? Kapan kita harus marah? Nah, itu programnya di pikiran bawah sadar kita. Dan masing-masing orang bisa jadi berbeda programnya. Contohnya buat marah saja. Ada orang yang gampang marah. Kesenggol dikit langsung marah. Ada orang yang susah banget marahnya. Dihina, disakiti orang, tapi dia nggak marah-marah. Sampai agamanya dihina, barulah dia marah. Nah, ini perbedaan program. Yang satu cepat marah, yang satu lagi lambat marahnya. Misalkan begini, iya nih saya tahu, harusnya saya tidak takut, tapi susah sekali ngilangin rasa takut. Nah, ini secara sadar, pikiran sadar dia tahu bahwa mestinya dia nggak takut. Tapi kok rasa takutnya nggak bisa dikendalikan? Nah, artinya pikiran sadar mencoba untuk mengendalikan pikiran bawah sadar, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena lebih kuat pikiran bawah sadarnya. Kemudian yang ketiga adalah sistem keyakinan kita. Mulai dari keyakinan agama, yaitu keyakinan yang paling inti. Keyakinan yang paling dalam yang kita anut semuanya. Sampai kepada keyakinan-keyakinan kecil yang membangun hidup kita. Nah, karena keyakinan ini nantinya akan menentukan perasaan kita, dan perasaan kita nanti akan menentukan tindakan kita. Jadi, unsur paling dalam sebetulnya adalah keyakinan. Kenapa tadi ada orang yang marah saat disenggol sedikit? Nah, itu karena dia memaknai dan dia meyakini bahwa senggolan itu berarti tantangan bagi dirinya. Dia merasa ditantang, dia merasa dihina, dia merasa dilecehkan. Dia yakin itu. Padahal orang mungkin gak sengaja nyenggol dia, tapi dia yakin dan dia memaknai bahwa senggolan itu sebagai sebuah penghinaan, misalnya. Nah, tapi kenapa ada orang yang santai saja ketika dimaki-maki? Itu karena dia punya keyakinan bahwa makian seseorang itu tidak mencerminkan siapa dirinya, dan makian seseorang hanya mencerminkan siapa diri orang yang memakinya itu. Nah, keyakinan ini nanti menentukan emosi, menentukan sikap dan perilaku kita, dan keyakinan ini programnya ada di bawah sadar. Jadi saat kita lahir, kita belum punya keyakinan, putih, bersih seperti kertas. Kemudian ibu dan bapaknya dan lingkungannya lah yang mulai memprogram sistem keyakinan di dalam pikiran anak-anak, di dalam diri kita. TV yang kita tonton, buku yang kita baca, teman-teman kita, itu saling mempengaruhi dan mengisi pikiran bawah sadar kita dengan keyakinan-keyakinan. Dan selanjutnya yang keempat, yaitu kebiasaan hidup kita. Kebiasaan refleks, kebiasaan baik, kebiasaan buruk. Misalkan, kalau bersin kita tutup, ada orang yang sudah refleks melakukan itu. Nah, keempat hal ini dinamakan dengan program. Program yang mengatur hidup kita secara otomatis. Artinya begini, kalau kita nggak sengaja terprogram menjadi orang gagal,
maka secara otomatis kita akan berpikir seperti orang gagal, merasa seperti orang gagal, bertindak seperti orang gagal. Ketika kita tidak sengaja diprogram untuk menjadi sukses, maka kita nggak akan sengaja berpikir seperti orang sukses, merasa seperti orang sukses, bertindak seperti orang sukses. Jadi jangan heran kalau ada orang di dunia ini yang punya pendapat, ya saya sih menjalani hidup ini mengalir aja, alhamdulillah sampai saat ini baik-baik aja tuh. Ya alhamdulillah, kita bersyukur untuk dia, kita ikut bahagia. Karena mungkin bisa jadi program yang tertanam di dalam pikirannya ya memang program yang baik, program yang bagus, program yang membuat dia berhasil dan sukses. Mungkin itu hasil dari didikan orang tuanya yang bagus, waktu dia masih kecil bertemu dengan lingkungan yang positif. Tapi kita nggak bisa menyamaratakan semua orang harus hidup seperti air yang mengalir. Karena bagaimana kalau misalnya programnya itu buruk, ibunya pelacur misalnya, atau bapaknya preman, sering dizolimi orang misalnya, dan sebagainya. Kalau programnya dia hidup mengalir, maka dia bisa menjadi penjahat. Nah, kita semua mempunyai program. Tapi seperti apakah program hidup kita saat ini? Kita bisa menilai baik dan buruknya program yang sudah tertanam di dalam pikiran kita saat ini harus dari mana? Dari kehidupan kita saat ini. Kalau kita merasa ada beberapa aspek yang kita merasa nggak cukup puas di bidang itu, kita merasa ini perlu ditingkatkan, kita merasa hidup saya harus lebih baik dari sekarang. Maka kita bisa memulai itu untuk melacak program-program yang kita miliki di dalam diri kita sendiri, di dalam diri kita masing-masing. Ada satu firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang maknanya, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa-apa yang ada dalam dirinya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, Allah tidak mengubah nasib Anda sebelum Anda mengubah program di dalam diri Anda. Jadi, kalau Allah memberi kesempatan untuk Anda dan Allah mengijabah doa Anda, kesempatan yang besar itu